Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Puji nama Tuhan. Shalom GBI PRJ. Kurang keras saudara, kurang semangat. Shalom. Shalom. Kita akan bawakan sebuah lagu lama saudara. Tapi mungkin Bapak Ibu Saudara kurang familiar.
Kalau yang sudah tahu lagunya, kita mau sambil mengucap syukur. Bagi saudara yang mungkin belum familiar dengan lagu ini, kita mau sama-sama belajar. Dan sambil menyanyikan lagu ini, sambil menaikkan pujian penyembahan, mari kita sambil mengingat kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini bagi setiap kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Sepanjang tahun 2020 kami lihat bukti penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kami. Sehingga kami boleh ada sampai hari ini sebagaimana kami ada Tuhan. Biar hari ini Tuhan kami menaikkan ucapan syukur kami. Ucapan terima kasih kami Tuhan Yesus sepanjang tahun ini atas kebaikan Tuhan. Dan kami menaikkan pujian kami yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Hari-hari yang telah ku lalui, ku saksikan betapa karyamu selalu nyata di dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Banyak peristiwa dan kejadian membuat diri semakin menyadari bahwa rancanganmu indah dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Ku kagum akan Kau Tuhanku, Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memujimu. Tuhan, Kau sungguh baik. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Mari nyanyikan dari awal, katakan. Hari yang telah ku lalui, ku saksikan betapa karyamu selalu nyata di dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Banyak peristiwa dan kejadian membuat diri semakin menyadari bahwa rancanganmu indah dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Dengan penuh ucapan syukur nyatakan, ku kagum akan Kau Tuhanku, Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memujimu. Tuhan, Kau sungguh baik. Lebih lagi nyatakan, ku kagum. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memujimu. Tuhan, Kau sungguh. Mari jemaat Tuhan nyatakan, ku kagum. Ku kagum akan Kau Tuhan. Oh, haleluya. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memujimu. Tuhan, Kau sungguh baik. Dengan iman kami nyatakan, ku kagum akan Kau Tuhanku.
lebih lagi nyatakan, ku kagum akan Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu, Tuhan. Kau sungguh baik. Kami nyatakan, oh, ku kagum akan Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu, Tuhan. Kau sungguh baik. Kedua tangan kami terangkat Tuhan, kami nyatakan, oh, ku kagum akan Kau Tuhanku. Haleluya, Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu, Tuhan. Kau sungguh baik. Sekali lagi kami kagum akan Engkau. Ku kagum akan Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu, Tuhan. Kau sungguh baik. Katakan Tuhan, Kau sungguh baik. Tuhan, Kau sungguh baik. Tuhan, Kau sungguh baik. Tuhan, Kau sungguh baik. Oh, sungguh Engkau baik. Dalam setiap hidup kami Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Kami bersyukur untuk mujizat-Mu. Tak pernah Kau tinggalkan kami, selalu menyertai kami. Haleluya. Oh, mulut kami penuh dengan ucapan syukur. Kami bersyukur untuk 1 tahun penyertaan-Mu Tuhan, untuk pemeliharaanmu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur. Engkau baik Tuhan, teramat baik. Oh, haleluya. Kami mengingat kebaikan-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan. Mengapa kan kami balas kebaikan-Mu Tuhan, selain dengan pujian kami, penyembahan kami, Yesus Tuhan. Syakaralah balala 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 balala. Oh, ku bersyukur Bapa. Angkat suaramu. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari sambil ingat apa yang Tuhan lakukan buat hidupmu. Ku
bersyukur Bapa, kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, sungguh kami bersyukur. Bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Sungguh kami bersyukur. ku bersyukur Bapa, Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Angkat suara menyatakan bersyukur Bapa, ku bersyukur. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, sungguh kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Hari ini kami mengucapkan terima kasih Tuhan untuk memasuki tahun yang baru. Kami siap taat, kami siap setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. 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 Shalom GBIPRJ. Kurang semangat. Shalom. Seberapa banyak di sini yang merasakan pemeliharaan Tuhan dalam bagian tanganmu? Kalau Tuhan pelihara kita di tahun 2023, Tuhan yang sama juga akan memelihara kita di tahun 2024. Amin. Yang percaya katakan amin. Bersama-sama kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Come on. Mari kasih yang terbaik di hari yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama nyatakan. Ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Mari angkat suaramu. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Come on, give me back it. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu. Mari yang bersyukur sama-sama nyatakan. Ku mau tetap bersyukur,
buat Tuhan. Come on. Akan ku pikul Mari sekali lagi sama-sama nyatakan. Come on. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan. Sebab Engkau kekuatan setiap kami Tuhan. Mari sama-sama yang bersyukur. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersumpah, sebab hari ini hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Sebab hari ini adalah hari yang terbaik Tuhan Yesus. Hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Mari sama-sama sekali lagi. Sebab hari ini hari yang terbaik. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama sorakan haleluya. Boleh katakan ke kanan kirinya, katakan engkau diberkati Tuhan hari ini. Amin. Mari dengan penuh sukacita kita bersyukur pada Tuhan kita saudara. Sebab dia Allah yang gak pernah meninggalkan setiap kita. Amin. Amin. Woo. Come on singers. GBI-PRJ, angkat suaramu. Come on. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku.
Mari nyanyikan dengan imanmu. Walau bumi gunung-gunung tak pergi dariku, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Kalau di minggu-minggu sebelumnya saudara mungkin sempat kurang kasih yang terbaik, ini saatnya saudara kita kasih yang terbaik, suara yang terbaik, amin. Saudara siap kasih yang terbaik, amin. Satu suara ya, kita sama-sama ya, kemauan buat Tuhan kita. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Katakan kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih tepuk tangan yang terbaik, sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sorak-sorakan haleluya. Indonesia diberkati berlimpah-limpah. Ada kesukaan bagi Tuhan bagi bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan selalu baru bagi bangsa Indonesia. Kami berdoa mengangkat tangan kami bagi pemilu 2024 Tuhan. Engkau memberkati Tuhan seluruh keamanan dan semua pemilu berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Berkati Tuhan pemilu 2024 ini Tuhan. Melalui pemilu ini Tuhan Yesus, bangkit pemimpin yang takut akan Tuhan, bangkit pemimpin yang nasionalis dan toleransi, yang takut akan Tuhan Kau bangkitkan bagi bangsa Indonesia. Berkati juga Tuhan pemerintahan bangsa Indonesia, bagi Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Presiden Bapak Maruf Amin. Bapak Engkau memberkati berlimpah-limpah Tuhan hamba-Mu. Setiap keputusan yang diambil oleh hamba-Mu Tuhan, kiranya membawa kerukunan dan kesatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkati Tuhan pemerintahan saat ini, pemerintahan yang adil, yang bekerja keras untuk seluruh rakyat Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita angkat tangan kita berdoa juga untuk Gembala Sidang Pak Niko. Engkau juga memberkati Tuhan hamba-Mu Tuhan, kesehatan hamba-Mu, umur yang panjang, keluarga besar hamba-Mu Tuhan, aman dalam lindungan Tuhan, bahkan pelayanan hamba-Mu Tuhan dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa sebagai pembawa pesan Pentakosta ketiga. Kami akan melihat Tuhan, banyak jiwa-jiwa disembuhkan, mereka yang tidak percaya tiba-tiba menjadi percaya, mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara otentik. Berkati juga Tuhan Gembala CK7 Bapak Dr. Yanto, Engkau juga memberkati Tuhan keluarga besar hamba-Mu Tuhan, juga umur yang panjang, kesehatan hamba-Mu Tuhan, Engkau memberkati berlimpah-limpah. Berkati juga Tuhan pelayanan hamba-Mu Tuhan di CK7 untuk membawa jiwa-jiwa Tuhan menjadi umat yang layak, menjadi umat yang layak kepada Engkau Tuhan. Berkati Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk generasi Yeremia. Diberkatilah Engkau orang-orang muda yang takut akan Tuhan, diberkatilah Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bangkit
Generasi-generasi Yeremia yang takut akan Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau pakai mereka secara luar biasa Tuhan di Indonesia, di pemerintahan. Kau pakai secara dahsyat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, inilah setiap doa kami. Kami bawa ucapan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami ada hari ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kalau kami sudah melewati 2023, kami percaya semua karena penyertaan Tuhan yang sempurna bagi setiap kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. See me through the season, cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and wait on you.
Shalom, selamat tahun baru Jemaat GBI CK7 yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya bisa melayani Anda dalam ibadah online ini. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Dr. Yanto Simko Putra yang telah memberikan kepercayaan untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Saudara, di tengah dunia yang penuh dengan tantangan, godaan, kita harus hidup berkemenangan di dalam Kristus. Dan untuk itu kita harus mengenakan selengkap senjata Allah. Itulah yang akan saya sampaikan melalui kebenaran firman pada hari ini, perlengkapan senjata Allah. Mari kita baca Efesus 6 ayat 10-17 yang berbunyi demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara sekalian, Tuhan ingin agar kita menjadi orang Kristen yang kuat secara rohani, tidak lembek, tidak mudah kalah dan menyerah. Karena itu Alkitab melukiskan kita sebagai seorang prajurit, sebagai seorang tentara yang sedang berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan. Dunia ini memang bukan taman untuk bermain, tetapi dunia ini juga merupakan medan untuk kita berjuang. Tetapi kita harus sadar bahwa lawan atau musuh kita bukan darah dan daging. Artinya, mertua saudara bukan musuhmu, tetanggamu, teman sekantormu bukan musuhmu. Musuhmu adalah si iblis yang berusaha untuk menghancurkan kehidupan kita. Dan kita perlu tahu kerajaan iblis itu terorganisir secara rapi. Iblis itu tidak maha hadir, tetapi dia menyebarkan anak buahnya ke seluruh bumi ini. Sehingga ada yang menyebutnya sebagai penguasa teritorial. Misalnya iblis yang menguasai di Bali itu beda dengan iblis yang menguasai di Jawa misalnya ya. Ya mungkin di sana disebut leak, di Jawa disebut kuntilanak, sundel bolong begitu. Kalau di Amerika lebih keren, pakai jas ya. Dracula, Mr. Frankenstein misalnya. Tetapi semua roh-roh jahat itu tunduk kepada yang paling tinggi, yaitu si Lucifer tersebut. Nah, untuk menjatuhkan manusia, kalau dia datang dengan cara yang menyeramkan, orang kabur semua. Tapi dia melakukan tipu muslihat. Dia membisikkan pikirannya, isme-isme, pandangan-pandangan yang tidak cocok dengan Alkitab, misalnya tentang LGBT lah. Sehingga manusia akhirnya berpikir bahwa yang benar itu salah, yang salah itu benar. Dan ini adalah sebuah sistem yang dibangun oleh setan untuk menghancurkan orang-orang percaya untuk memerangi kerajaan terang tersebut. Tetapi walaupun dia pakai pancingan, ya tipu muslihat, tujuannya satu sebetulnya. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia ingin mencuri sukacita kita, membunuh kita, dan akhirnya mencampakkan kita di neraka. Nah, serangan iblis itu bermacam-macam bentuknya dan bisa ditujukan ke berbagai aspek kehidupan. Misalnya, dia menyerang rumah tangga kita sehingga rumah tangga cekcok, macam-macam masalah muncul. Ada penyakit yang seringkali terjadi. Serangan setan bisa membuat orang sakit, tapi kita tidak boleh berpikir setiap kali sakit pasti ada serangan setan. Misalnya kalau lingkungan di sekitar kita polusinya banyak, maka nggak usah setan, maka kita juga akan terkena dengan sakit paru-paru atau pernafasan bermasalah, batuk-batuk begitu. Nah, setan juga berusaha menyerang dengan cara menghalangi berkat-berkat Allah yang seharusnya kita terima, atau membuat kita mudah marah, emosional,
Dan ada juga orang yang selalu merasa berdosa, selalu merasa tidak diampuni, padahal dia sudah percaya Yesus, sudah dibaptis. Nah saudara, inilah siasat iblis untuk menyerang kita. Dan saya percaya kalau kita bisa memenangkan peperangan dalam alam roh, maka kita bisa memenangkan peperangan dalam alam nyata. Karena ketika orang Israel berperang melawan orang Amalek, maka Yosua berperang dengan prajurit yang lain di bawah. Tetapi penentu kemenangan adalah Musa di atas bukit yang mengangkat tangannya. Sementara dia mengangkat tangannya berdoa, orang Israel menang. Kalau dia lemah, maka orang Israel kalah. Makanya ditopang oleh Harun dan Hur, sehingga akhirnya mereka bisa keluar sebagai pemenang. Nah, kita juga di dalam peperangan rohani harus menggunakan senjata-senjata rohania. Dalam 2 Korintus 10 ayat 3-5 dikatakan, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Senjata rohani kita itu bukan bom, bukan senapan. Karena musuh kita kan musuh tidak kelihatan. Kalau misalnya Rusia perang lawan Ukraina, musuhnya masih kelihatan, saudara. Loh, perang lawan kuasa gelap, mana musuhnya nggak kelihatan. Makanya senjata yang kita gunakan adalah senjata rohania. Apa saja senjata rohani? Dalam pembacaan Alkitab tadi, kita melihat ada beberapa perlengkapan senjata yang kita harus miliki dan gunakan. Yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Sekali lagi, ikat pinggang kebenaran. Orang pada zaman dulu itu pakaiannya adalah jubah yang longgar sampai ke lutut. Dan supaya tidak mengganggu pergerakannya kalau dia jalan, apalagi lari mengejar musuh, maka dia harus mengikat pinggangnya dengan tali atau semacam sabuk. Dan ikat pinggang itu disebut dengan istilah kebenaran. Nah saudara-saudara, kita juga harus menyadari kenapa disebut ikat pinggang kebenaran. Gerak langkah kita untuk maju itu seringkali terganggu oleh kemunafikan, kepura-puraan. Karena kita tidak hidup di dalam kebenaran. Kita mengucapkan kata-kata klise secara rohani, puji Tuhan, haleluya, Tuhan dahsyat. Tetapi seringkali kita tidak hidup di dalam kebenaran. Sehingga kita kalah karena ada serangan kuasa gelap yang menyebabkan kita menjadi tertuduh, menjadi lemah, dan kalah. Saya ingat satu kali ada seorang penginjil cerita, dia di Jawa Tengah, pelayanan penginjilan kepada para wanita tunasusila. Dan setelah sekian waktu, mereka mulai bisa menyadarkan bahwa apa yang mereka lakukan tidak baik. Mereka juga kasih kursus keriting rambut misalnya, kursus menjahit dan sebagainya. Dan wanita-wanita ini mulai berupaya meninggalkan profesi haramnya dan menjadi orang baik-baik. Lalu Injil diberitakan, mereka diajak ke gereja. Aduh, pertama nggak ada yang mau, merasa diri najis, tidak layak. Tapi akhirnya setelah dibujuk, mereka siap. Hari Minggu, satu mobil membawa mereka ke gereja. Dan pada waktu mereka mulai turun, langkah tertunduk, karena mereka sangat merasa tidak layaklah akan dirinya. Tiba-tiba waktu mereka mau masuk ke pintu gereja, kan sudah ada beberapa usher, penyambut tamu tuh yang di depan. Tiba-tiba salah satu wanita tunasusila itu menjerit, saudara. Kenapa? Karena ternyata salah satu pengurus gereja yang menyambut para jemaat yang datang adalah langganannya, saudara. Waduh, rusak seluruh pelayanan yang ada dilakukan selama ini kepada kompleks tersebut. Nah, makanya kita ini kalau mau menjadi orang Kristen sejati, menjadi saksi, ya harus hidup dalam kebenaran supaya kesaksian kita juga tidak rusak karena hal-hal yang seperti tadi. Dan saya percaya bahwa yang bisa menyucikan kita hanya darah Yesus Kristus. Kalau kita berkata, Tuhan, aku orang berdosa, ampuni aku, sucikan dengan darah-Mu.
maka Tuhan menyucikan segala dosa kita dan kita menjadi orang benar. Saya teringat Martin Luther, seorang reformator gereja, satu kali mimpi. Dalam mimpinya itu setan datang membawa daftar dosanya dari kecil sampai sekarang. Dan waktu dia baca daftar dosanya itu benar. Waduh, iya saya ingat ya, saya melakukan ini. Waduh, dia jadi tertekan, saudara. Tapi tiba-tiba dia ingat. Dia bilang, darah Yesus telah menyucikan aku dari segala dosa yang pernah aku perbuat. Dia ambil darah Yesus, dia siramkan kepada daftar dosa itu. Setan dan daftar dosanya hilang dari mimpinya. Keesokan harinya waktu dia bangun, dia sadar bahwa tembok kamarnya itu ada tinta berwarna merah. Rupanya yang dia ambil malam itu bukan dari Yesus, tapi tinta merah. Konon kabarnya dia tidak segera membersihkan warna merah itu. Hanya untuk mengingatkan bahwa darah Yesus telah menebus dan memberikan kemenangan. Biar Tuhan membenarkan kita dengan darahnya. Yang kedua, baju zirah keadilan. Baju zirah itu adalah rompi logam untuk melindungi dada dan jantung hati kita. Nah, kita berkata, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Setan itu suka menyerang bagian hati kita, makanya harus dijaga dengan baju zirah. Nah, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 8, firman berkata, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berkotopongkan pengharapan keselamatan. Kenapa disebut baju zirah iman dan kasih? Karena iman bila kita memiliki dengan kuat, maka dia akan mengalahkan ketakutan atau kekhawatiran. Saudara-saudara, makanya ketika kekhawatiran mengetuk pintu hatimu, suruh iman maju untuk membuka pintu itu. Dan ketika melihat iman ada di dalam hati kita, kabur tuh ketakutan, kekhawatiran. Di dalam segala tantangan, kesulitan apapun, percayalah, berimanlah kepada Bapa Sorgawi. Dia tetap duduk di atas tahta. Dia memegang pemerintahan atas hidup saudara. Dan dia akan memberikan kemenangan kepada kita. Apapun masalahmu hari ini, percaya. Tidak dia mustahil bagi Allah, tidak dia mustahil bagi orang percaya. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saudara sekalian, Tuhan janji memeliharakan kita. Karena itu jangan gelisah. Percayalah kepada Allah bahwa Tuhan akan buka jalan. Dalam Roma 8 ayat 32 firman berkata, Ia, Allah, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, Yesus, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Artinya, Yesus saja rela dikorbankan buat menyelamatkan kita. Masa soal sambal terasi, kebutuhan hidup sehari-hari, Tuhan tidak siapkan untuk kita, saudara. Karena itu jaga hati kita, jangan khawatir. Yang kedua dikatakan baju zirah itu juga bicara soal kasih. Kenapa? Setan seringkali menyerang hati kita dengan menabur benih kebencian. Sehingga kita pahit hati, sakit hati. Tetapi kalau kita selalu menjaga hati kita, maka kita akan berespon positif seperti Yesus. Yang walaupun orang berteriak, salibkan dia. Dia bilang, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Membalas yang jahat dengan yang baik, itu adalah sesuatu yang bisa membuat kebencian sirna dari hati kita, dan kasih itu yang menang dalam hidup kita. Saya pernah ke Berlin dan melihat ada tembok yang pernah memisahkan Jerman Barat dan Jerman Timur. Menurut kisahnya, pada waktu mereka masih belum bersatu, orang-orang Jerman Timur, blok komunis itu suka lemparin sampah ke Jerman Barat. Orang Barat jengkel mau balas lempar sampah, tapi seorang bilang, jangan balas lempar sampah. Karena yang dari timur itu melempar apa yang mereka punya, sampah. Kita kan punya yang lebih bagus, punya makanan, punya pakaian. Jadi tiap kali mereka lempar hal yang buruk, dibalas dengan lempar yang baik. Lama-lama Jermannya bersatu, saudara. Orang juga lama-lama malu hati, mereka lakukan yang jahat dibalas dengan yang baik. Tuhan mau kita hidup di dalam kasih yang mengatasi
kebencian. Itu baju zirah yang harus selalu kita miliki. Iman dan kasih. Haleluya. Yang ketiga, perlengkapan senjata yang kita harus miliki adalah kasut atau sepatu. Kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Kasut adalah sandal kulit yang diikat dengan tali ke kaki sampai setengah betis. Dan ini membuat kita bisa bergerak lebih cepat untuk menempuh jarak yang lebih jauh. Karena pada waktu itu kan bukan jalan aspal, tapi jalan yang berbatu-batu atau bahkan padang pasir, saudara. Nah, saudara tahu aturan perang zaman dulu, tentara kalau lagi tidur tidak boleh melepaskan sepatunya. Sebab kalau tiba-tiba diserbu oleh musuh, maka mereka tidak bingung-bingung cari sepatu dulu. Mereka sudah siap untuk menghadapi musuh tersebut. Kapan saja ready. Nah, kita juga harus menggunakan kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. 2 Timotius 4 ayat 2 berkata, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, Tuhan mau agar kita selalu siap dan rela untuk memberitakan Injil. Karena orang Kristen yang menang adalah orang Kristen yang punya kesaksian. Karena kesaksian itu akan menguatkan iman orang lain, tapi juga memperkokoh iman kita sendiri. Karena kita memperkatakan tentang Yesus dan kebaikannya dalam kehidupan kita. Wahyu 12 ayat 11, dan mereka mengalahkan dia, setan, oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Nah, saudara, mari kita kalahkan siasat iblis yang suka menebarkan hoax, kabar bohong, ketakutan, kekhawatiran dengan menyaksikan Injil, menyaksikan kebaikan Tuhan, menyaksikan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Daripada mulut kita dipakai untuk ngomongin orang, ngejelekin orang, mengucapkan kata-kata yang menimbulkan kepahitan hati, karena mungkin saudara BSH, barisan sakit hati, maka lebih baik hati kita dibersihkan karena kita mengenakan baju zirah iman dan kasih, lalu mengenakan kasut kerelaan memberitakan Injil. Ayo kita jadi saksi supaya pekerjaan iblis dipatahkan dan jiwa-jiwa bisa kita rebut untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang keempat adalah perisai iman. Perisai adalah tameng. Tameng yang besar untuk melindungi kita dari panah api dari si jahat. Iblis seringkali menyerang kita dengan panah apinya lewat gosip, lewat godaan. Alkitab bilang lawan dia dengan iman yang teguh. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, saudara-saudara, karena itu lawan dengan tameng yang membuat si iblis itu lari daripada kita. Makanya saudara sekalian, kita jangan membiarkan hati kita tidak dilindungi oleh iman yang adalah perisai. Kalau hati kita nggak ada imannya, wah, setan menyerang kita. Tetapi apapun masalah yang datang, tutup pintu hati kita dengan perisai iman dan kita akan mengalahkan kuasa si jahat. Yang kelima, ketopong keselamatan. Ketopong adalah topi atau helm untuk melindungi kepala, dan kita tahu itu bicara bahwa kita harus melindungi pikiran kita. Karena medan peperangan yang paling berat itu adalah dalam pikiran. Dosa direnungkan dalam pikiran dan akhirnya menjadi kenyataan. Kemenangan dalam pikiran akan menentukan kemenangan di dalam bidang-bidang yang lain. Nah, 1 Tesalonika 5 ayat 8 tadi berkata, kita harus berketopongkan pengharapan keselamatan. Pengharapan keselamatan. Apa itu pengharapan? Pengharapan adalah satu sikap yang dengan tenang menantikan satu hal yang baik yang akan terjadi berdasarkan janji-janji Allah di dalam Alkitab. Artinya kita bilang, walaupun saya belum lihat, saya optimis, saya yakin, saya pegang janji Tuhan, ini pasti akan terjadi. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia,
yaitu bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayo buang pikiran negatif, miliki pikiran Kristus. Marcus Aurelius, seorang kaisar Roma yang juga seorang filsuf, pernah berkata, kebahagiaanmu sangat tergantung dari kualitas pikiranmu. Kalau pikiran kita negatif, maka akibatnya itu akan mempengaruhi seluruh sel tubuh kita, maka kita cepat lemah, cepat sakit. Ayub pernah berkata, sebab yang kutakutkan itu yang mendatangi aku, sebab apa yang kucemaskan itu yang menimpa aku. Jadi buang pikiran-pikiran negatif itu akan merugikan kita, saudara. Sebaliknya, semua yang benar, semua yang suci, semua yang kudus, yang mulia, yang sedap didengar, pikirkan semuanya itu. Jadi bagaimana kita bisa mengisi pikiran kita dengan hal yang baik? Baca firman setiap hari. Baca firman. Firman akan menguatkan kita. Firman membuat pikiran kita yang kotor menjadi bersih. Dan hati kita yang penuh dengan racun-racun hati yang pahit dibersihkan oleh karena firman Tuhan. Dan yang keenam adalah pedang roh. Dan pedang roh adalah firman Allah. Kalau saudara perhatikan dengan seksama, senjata pertama sampai senjata kelima semuanya adalah untuk pertahanan diri, defensif. Tetapi hanya satu pedang roh adalah senjata yang sifatnya ofensif. Misalnya ketopong, itu kan untuk menahan ya. Kasut itu juga kan supaya berperang. Apa kita gunakan untuk menyerang lawan? Helm dibuka, kasut, sepatu dibuka, dilemparin ke musuh kita. Kan nggak begitu, saudara. Tapi untuk menyerang itu adalah pedang roh. Saya percaya bahwa pertahanan yang terbaik adalah dengan cara yang menyerang. Kadang-kadang ada orang kesaksian, waduh setan menyerang saya babak belur, banyak banget masalah terjadi dalam kehidupan. Saudara, Yesus pernah bilang dalam Matius 16 ayat yang 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Dalam terjemahan lain dikatakan, pintu alam maut tidak akan bertahan. Loh, pintu itu kan tidak pernah menyerang kita. Kita yang menyerang pintu. Artinya kita yang harus menyerang si iblis. Perkatakan firman, perkatakan firman. Waktu tiap hari kita baca firman, memperkatakan firman, merenungkan firman, melakukan firman. Itu kuasa kegelapan mundur, ke kuasa kegelapan tersingkir, saudara. Coba lihat, waktu Yesus ada di padang gurun, dia digoda 3 kali oleh iblis. Tiap kali Yesus menang karena dia berkata, ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Waktu dia digoda untuk menjatuhkan diri dari bait Allah, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Waktu digoda supaya menyembah iblis, ada tertulis, hanya kepada Allah saja engkau harus berbakti. Makanya kalau saudara melihat iblis, dia itu suka meragukan kita dengan mengutip ayat yang salah. Dan ini yang kemudian dilakukan oleh para bidat. Ayatnya itu tafsirannya yang salah. Sehingga kemudian kok aneh, ayat yang sama yang saya pahami begini, kok ini keliru. Itu setan berusaha untuk menyimpangkan. Nah, kita ucapkan firman dengan teguh. Jadi kalau misalnya ada orang yang jelek-jelekin saudara, lalu setan mulai bilang, hajar dia. Dia akan jelek-jelekan kamu. Jangan ikuti kuasa setan. Lawan dengan firman. Kita bilang, ada tertulis. Tapi kita mesti tahu apa yang tertulis. Kalau cuma ada tertulis, setan tanya, apa yang tertulis? Kita bingung, nggak tahu. Wah, digetok sama setan, saudara sekalian. Ya, ada tertulis. Apa yang tertulis? Kasihlah musuhmu. Berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Setannya kabur, saudara. Jadi ini 6 selengkap senjata Allah yang menutupi bagian kepala sampai kaki kita, bagian dada kita, seluruhnya diprotek, dilindungi oleh selengkap senjata yang berasal dari Allah. Pertanyaan saya, ada satu bagian yang tidak terlindungi. Ya kan kita sudah mengenakan ya ikat pinggang kebenaran, kasut kerelaan memberitakan Injil, pedang roh, perisai iman, baju zirah,
keadilan, ketopong keselamatan. Udah lengkap lah semuanya. Yang belum tertutup apa saudara? Punggung. Karena punggung itu tidak dilindungi oleh apapun. Sebab musuh di depan kan kita melawan dia. Nah, karena satu-satunya yang tidak terlindungi adalah punggung. Yang pertama, jangan berbalik. Kalau saudara berbalik, backslider, murtad, lari dari peperangan, berbalik dari kebenaran, ditusuk oleh iblis, dipanah oleh iblis. Makanya tantangan seberat apapun, maju terus bersama Yesus. Jangan mundur, jangan berbalik. Dan konsekuensi yang kedua, selain jangan berbalik, tentara harus saling melindungi satu dengan yang lain. Jangan menikam teman saudara dari belakang. Punggungnya nggak ketutup, aku tikam dari belakang. Wah, itu paling kurang ajar itu saudara. Ya, kita sebagai saudara seiman harus saling melindungi. Kelemahan mereka kita tutupi dengan kekuatan kita. Jangan kalau sudah berdarah, sekalian dibunuh, begitu saudara. Dan kalau kita saling melindungi, kita akan menang. Tentara Roma itu dulu sangat sulit dikalahkan. Karena kalau mereka jalan menyerang musuh, itu tamengnya ya gede-gede dirapatkan dengan semua orang. Sehingga lawan semua terpental, terjatuh dan mereka kemudian bunuh. Makanya kita harus saling melindungi satu dengan yang lain. Siapa di antara kita yang hari ini mau berkata, aku mau berdiri kuat di dalam Tuhan. Aku mau hidup benar, menjaga pikiran dengan firman, menjaga hati dengan iman yang teguh. Aku suka memberitakan Injil Kristus. Dan aku juga selalu ingin memperkatakan firman. Aku juga mau saling mengasihi dengan saudara seiman, tidak menikam. Aku juga tidak mau berbalik, mundur daripada Tuhan. Karena si iblis akan menyerang. Tapi aku mau menang bersama dengan Kristus. Kalau saudara ingin menjadi orang Kristen yang kuat, kokoh, berkemenangan, mari taruh tangan di dada, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Dan biarlah sungguh-sungguh Engkau memelihara hati dan pikiran kami menjadi prajurit-prajurit Kristus yang perkasa mengalahkan setiap tantangan. Kalau ada serangan setan yang menyebabkan masalah dalam keluarga, dalam kesehatan kami, dalam keuangan kami, dalam nama Yesus, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Dan kami yakin Tuhan memberi kemenangan bagi kami orang percaya. Berkat-Mu atas kami, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapa dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pendeta Leonardo Syamsyir MDM MTH. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandarin Service, 2PM yang Professional and Couple Service, serta King's Kid ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain, dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website ke rekening persembahan CK7. BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Ibadah Minggu tanggal 14 Januari 2024 diadakan di GBI PRJ pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Dr. Cici Nugraha dengan kesaksian pujian dari Maria Sandi. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDM Teresia Sintia Tirta Dereja SH. GB Interkon pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Dian Setiawati Bekom. Pukul 16 dan 18 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Char Jeremia. GBI Alam Sutra Mall pukul 8.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SESPD. Pukul 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo. GBI PRJ Pluit pukul 9, 11, dan 13 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Markus Simanjuntak MTH.
GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Ari Kiswanto. GBHCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDPCR Jeremia. GBI St. Moritz pukul 9, 11 dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Sudi Tandi. Ibadah raya onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemuda dan anak secara onsite. Kenapa abang kalau pelayanan kok bikin orang suka ketawa? Lah kan Injil itu kabar baik, Pak. Kalau nakut-nakutin berarti Halloween, Pak. Unit Pelayanan Jemaat Bidang Pernikahan CK7 kembali membuka kelas BPN online, dimulai pada tanggal 2 Februari sampai dengan 6 Maret 2024, setiap hari Rabu dan Jumat. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 sampai dengan 21 Januari 2024. Bagi Bapak Ibu yang akan melangsungkan pemberkatan nikah, harap segera mendaftarkan diri melalui website www.gbprj.org. Unit pengajaran CK7 kembali membuka kelas KOM 100 dan 200 online, dimulai pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 2 Januari sampai dengan 13 Februari 2024. Bagi Bapak Ibu yang mau memperdalam isi Alkitab dapat mengikuti kelas tersebut dan harap segera mendaftarkan diri. Untuk pendaftaran dapat melalui website www.gbprj.org atau dapat mendaftarkan diri di counter sekretariat pada hari Minggu di gereja masing-masing cabang sesuai tempat Bapak Ibu beribadah. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang hadir dan percaya katakan, amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, and God bless you all. Shalom semua. Pernahkah Bapak Ibu Saudara mendengar kisah tentang Tanah Goshen? Menurut Alkitab, Tanah Goshen adalah salah satu wilayah di Mesir di mana bangsa Israel pernah tinggal dan bertahan ketika kelaparan melanda dunia. Selama 430 tahun, Tanah Goshen menjadi rumah sementara bagi umat pilihan Allah. Uniknya lagi, ketika 10 tulah melanda seluruh Mesir, Tanah Goshen adalah tanah yang dikecualikan oleh Tuhan. Kisah Tanah Goshen telah menjadi gambaran perlindungan dan pemeliharaan Allah bagi umatnya. Oleh sebab itu, dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pemeliharaan dan perlindungan supranatural. Pertama, janji Allah kepada anak-anaknya. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Allah diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Oleh sebab itu, kita semua yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati adalah anak-anak Allah. Dan bagi anak-anaknya, ia berjanji dalam Matius 6 ayat 31-33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pemeliharaan adalah bagian dari janji Tuhan kepada anak-anaknya. Selain itu, kata keselamatan dalam Alkitab berasal dari kata Yunani sozo, yang berarti menyelamatkan, menolong, dan menjaga tetap aman. Sehingga perlindungan juga bagian dari janji Tuhan kepada kita semua, anak-anaknya. Kedua, keistimewaan Goshen. Di dalam kitab Keluaran diceritakan ketika tulah melanda seluruh Mesir,
hanya tanah Goshen yang dikecualikan. Sebagai contoh, Keluaran 8 ayat 22. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Di masa kini juga ada banyak kesaksian orang percaya atau anak-anak Tuhan yang mengalami pemeliharaan dan perlindungan Allah yang supranatural. Sekalipun Tuhan dapat menolong kita dengan berbagai cara, namun kita jadi mengerti dan memahami bahwa pemeliharaan dan perlindungan Allah yang supranatural masih tersedia bagi kita sampai saat ini. Ketiga, akses masuk Goshen. Berdiamnya bangsa Israel di tanah Goshen tidak terlepas dari peran seorang Yusuf. Yusuf memiliki otoritas dan kapasitas sehingga bisa membawa keluarganya tinggal di tanah Goshen. Otoritas dan kapasitas ini diperoleh oleh seorang Yusuf paling tidak melalui dua hal, yaitu tujuan dan proses. Yusuf muda telah mendapatkan visi melalui mimpi bahwa ia akan berkuasa atas keluarganya. Namun tujuannya bukan menjadi penguasa yang dihormati bahkan disembah, melainkan penguasa yang bisa memberikan akses pemeliharaan dan perlindungan bagi keluarganya. Yusuf muda juga melewati proses yang sukar. Ia harus dijual sebagai budak dan ditahan dalam penjara. Tetapi kita sama-sama mengetahui, Yusuf keluar sebagai pemenang dalam prosesnya. Proses telah membuat Yusuf semakin memahami tujuannya, dan tujuan menguatkan Yusuf untuk tetap kuat menghadapi prosesnya. Bapak, Ibu, Saudara, kesimpulan dari pembahasan kita hari ini adalah Goshen adalah gambaran pemeliharaan dan perlindungan Allah. Bukan hanya untuk satu orang, melainkan satu keluarga, bahkan satu bangsa. Oleh sebab itu, mari terus mengenal Tuhan sehingga kita dapat lebih memahami divine purpose atau tujuan ilahi atas hidup kita. Dan Bapak, Ibu, Saudara, menanglah atas setiap proses yang kita hadapi. Barangkali seperti Yusuf, lewat hidup kita, keluarga, bahkan bangsa kita dapat mengalami pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang supranatural. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati.